Halo Gan, dengan Wildan di sini. Di video ini saya akan memberi sedikit rekomendasi smartphone mantan flagship atau lebih tepatnya HP yang pernah dikategorikan sebagai HP terbaik pada masanya. HP mantan flagship yang akan saya rekomendasikan kali ini berada di kisaran harga 400 ribuan sampai 1 jutaan pas. Tapi perlu diingat, HP yang akan saya rekomendasikan ini kondisinya second alias bekas dan tahun produksinya udah lama. Walau begitu, untuk sekarang HP-HP mantan flagship ini buat sekarang masih worth it lah. Kira-kira apa saja HP-nya? Langsung aja ke rekomendasi pertama. Pertama ada Fujitsu F01F di kisaran harga 450 ribuan untuk versi sinyal 3G. Ada juga yang versi sinyal 4G tapi harganya agak mahal dikit. HP ini udah pernah saya review dan ulasan saya tentang HP ini cukup positif. Kalau mau lihat reviewnya mampir aja ke channel saya ya. Dulunya HP ini merupakan HP flagship dari Fujitsu. Spek yang diusungnya masih cukup bagus buat sekarang. Seperti chipsetnya menggunakan Snapdragon seri 8 yakni Snapdragon 800. RAM-nya 3GB, memori internalnya 32GB, kamera utamanya 13 megapiksel. Udah ada fingerprint sensor dan HP ini udah punya sertifikasi IP68 yang artinya HP ini anti air dan debu. Kekurangannya cuman ada di OS-nya ya yang masih jadul, yaitu masih menggunakan OS Jelly Bean. Tapi menurut saya HP ini masih bagus dan tentu masih layak pakai buat sekarang. Karena masih bisa menjalankan aplikasi berat seperti sosmed dan juga ngegame. HP ini bisa Anda dapatkan di online shop yang ada. Kedua ada Fujitsu lagi. Kali ini Fujitsu F04G. Buat harganya ada di kisaran harga 750 ribuan. Alasan HP ini saya rekomendasikan karena HP ini menggunakan chipset Snapdragon 810 yang notabene-nya merupakan chipset kelas atas pada zamannya. Ya, walau chipset ini punya trouble soal panasnya yang overheat, tapi buat performanya masih ngebut, bahkan buat saat ini juga. Gak hanya chipsetnya juga, spek dan fitur lainnya juga di HP ini cukup bagus dan keren, mengingat harganya yang murah. Salah satunya HP ini punya fitur iris scanner, yang bahkan buat HP-HP keluaran sekarang juga enggak semuanya punya fitur ini. Dan masih banyak fitur mahal di HP ini. Resolusi layarnya juga sangat oke. Resolusi layarnya udah 2K dan tentu dapat menampilkan gambar yang lebih tajam dan jernih di layarnya. Menurut Agan gimana nih soal HP ini? Oke nggak? HP ini dapat Agan beli di online shop yang ada. Ketiga ada Sharp Aquos SH04H. Harga HP ini ada di kisaran harga 800 sampai 850 ribuan untuk versi yang nggak ada minusnya. HP ini udah pernah saya review dan ulasan saya tentang HP ini not bad. Keunggulan HP ini ada di chipsetnya dan juga spek yang diusungnya. Chipsetnya menggunakan Snapdragon 820 yang tentu buat sekarang masih dikategorikan chipset seri tinggi. HP mahal lain yang pakai chipset ini ialah Samsung S7, LG G5, Sony Xperia XZ, dan lain-lain. Dengan menggunakan SoC Snapdragon 820, performa di HP ini kenceng kan? Dipakai multitasking, sosmedan, dan ngegame cukup lancar dan mantap. HP ini juga udah punya fingerprint dan fitur keren lainnya. Kekurangannya sih ada di suhu bodinya yang kalau udah dipakai agak cukup lama akan terasa panas sehingga menurunkan performanya. Keempat ada LG G4. Buat harga second LG G4 untuk sekarang ada di kisaran harga 950 ribuan. Spek yang diusung HP ini untuk sekarang masih dikategorikan
cukup saja. Buat dipakai sosmed dan ngegame cukup lancar, cuman performanya nggak kenceng-kenceng amat sih. Alasan saya memasukkan Z4 pada video rekomendasi ini ialah pada kualitas kameranya yang di atas rata-rata untuk kisaran harga di bawah 1 juta. Pada saat awal dirilisnya, HP ini pernah masuk sebagai HP dengan kamera terbaik pada zamannya. Kamera pada HP ini saya akui sangat impresif. Resolusi kamera utama HP ini beresolusi 16 megapiksel yang sudah dilengkapi OIS. Yang dimana HP-HP sekarang juga jarang ada yang menggunakan OIS pada kameranya. Rata-rata cuman HP mahal aja yang punya fitur OIS ini. LG G4 ini sangat cocok buat Agan yang hobi foto-foto dan rekam video. Saya rasa Agan akan merasa puas dengan kamera dari LG G4 ini, seperti saya yang pernah pakai HP ini. Selain kamera, layarnya juga cukup oke yang udah beresolusi 2K. Kekurangannya cuma ada di baterainya yang lumayan boros. Terakhir yang akan saya rekomendasikan ialah Sony Xperia Z5. Harga second HP ini buat sekarang ada di kisaran harga 1 jutaan atau bisa juga kurang. Spek yang diusung HP ini masih bisa dibilang gahar buat sekarang. Dulu pas awal di launchingnya, HP ini dibanderol dengan harga yang cukup tinggi. Bicara soal fitur, banyak fitur bagus yang tersemat pada Xperia Z5 ini, seperti fingerprint sensor, anti air, kualitas kameranya yang bagus, dan masih banyak lagi. Desain dari HP ini juga menurut saya cukup elegan, dan biasanya produk dari Sony nggak akan mengecewakan. Itu menurut saya ya. Nah, itu dia beberapa smartphone mantan flagship yang dapat saya rekomendasikan. Kalau Agan punya rekomendasi lain, dapat tuliskan komentarnya di kolom komentar di bawah. Perlu diingat, HP-HP yang saya rekomendasikan tersebut rata-rata kondisinya second, sehingga tidak ada garansi dan fisiknya tidak selalu mulus. Maklum HP bekas. Kalau mau beli HP yang saya rekomendasikan tersebut, tentu Agan harus dipikir baik-baik ya. Karena HP tersebut merupakan HP second yang nggak selalu bagus kondisinya. Kalau Agan nggak masalah soal itu ya no problem. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Kalau suka video ini, like video ini, kemudian subscribe channel ini, dan dislike aja kalau kurang suka pada video ini. Terima kasih udah nonton dan hatur nuhun.